Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Zidan Alfarizi, NIM 12102193061 dari kelas HKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, masalah profesionalisme hukum, dan yang kedua, kriteria nilai moral profesional hukum. Kita bahas yang pertama, yakni masalah profesionalisme hukum. Profesi hukum bukanlah suatu profesi kemarin dulu. Ia suatu profesi kedokteran. Namun, bila mana diamati profesi kedokteran, selain bertalian dengan permasalahan kode etik, dapat dicatat bahwa profesi kedokteran terus mengalami kemajuan. Bagaimana kalau profesi hukum? Profesi ini selalu menjadi sorotan penting, terutama di Indonesia, bahwa profesi ini seringkali dijadikan batu loncatan oleh sekelompok orang untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk tujuan yang ada dalam sebuah profesi hukum. Kebanyakan orang akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli. Yang menang mereka yang mempunyai kekuasaan. Yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Ada pengakuan informal di masyarakat bahwa hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum dan peradilan. Peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang dideskripsikan Plato, bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. Menurunnya kualitas sebagai negara hukum di Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu tidak lepas dari lemahnya profesi hukum yang tergambar dalam etika para profesional hukum. Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi. Di samping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan; yang kedua, pengaruh jabatan; yang ketiga, pengaruh konsumerisme; yang keempat, karena lemah iman. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi. Menurut Siddhartha, polemik tentang moral profesi hukum seringkali berkutat pada perdebatan tentang rumusan pasal-pasal kode etik. Sebagai warga negara sangatlah prihatin akan terjadinya banyak pelanggaran hukum di negara ini. Terlebih lagi, akhir-akhir ini hukum di negara kita menjadi sorotan yang tajam. Banyak terjadi kontroversi mengenai hukum, bermula dari kasus yang ringan hingga kasus yang besar. Pelaksanaan profesi hukum menghadapi persoalan-persoalan pokok antara lain pengetahuan yang harus dimiliki sebagai penentu kualitas pelayanan profesional hukum, dampak penyalahgunaan profesi hukum, kecenderungan pelaksanaan profesi berkembang menjadi kegiatan bisnis, menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial yang melanda sebagai juris atau ahli hukum, demi mewujudkan profesi hukum sebagai profesi yang mulia, officium nobile. Yang pertama, kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum. Yang kedua, terjadinya penyalahgunaan profesi. Yang ketiga, kecenderungan profesi menjadi kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial. Membahas hal yang kedua, yakni kriteria nilai moral profesional hukum. Franz Magnus Suseno mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hukum, yakni yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik, dan penuh tipu daya. Yang kedua, autentik.
Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Maksudnya adalah dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Artinya bersedia melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma, serta kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Yang keempat, kemandirian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, tetapi membentuk penilaian dan mempunyai penilaian sendiri atau mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung atau rugi, atau dalam kata lain pamrih, penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama. Dan yang terakhir, keberanian moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut antara lain menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, dan menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah. Maka etika profesi hukum dapat dijelaskan sebagai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang patut dikerjakan seorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara, sehingga nilai-nilai etika sangat penting dilaksanakan agar dapat terwujudnya tertib kehidupan bermasyarakat, dapat ditegakkan nilai-nilai dan advokasi kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.